Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muas Academy. Pada video kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai gempa bumi. Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang ditandai dengan bergetarnya bumi dan menimbulkan korban manusia serta merusak lingkungan. Mengapa kita harus belajar gempa bumi? Karena berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI pada tahun 2018, beliau mengatakan, setiap tahunnya ada 900.000 gempa berskala 2,5 atau di bawahnya. 30.000 gempa berskala 2,5 sampai 3,4. Ada 500 gempa berskala 5,5 sampai 6 skala Richter. Ada 100 gempa berskala 6,1 sampai 6,9. Ada 20 gempa berskala 7,0 sampai 7,9 dan gempa berskala lebih dari 8 Richter berjumlah 1 kali gempa dalam setahun. Berdasarkan data tersebut, kita harus sama-sama mengetahui bahwa gempa sering sekali terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa penyebab dari gempa. Bagaimana kita harus menanggulangi dari gempa tersebut? Penyebab gempa bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh berbagai hal, tetapi yang paling sering disebabkan oleh kekuatan tektonik. Kekuatan tektonik itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng yang menimbulkan gempa tektonik. Penyebab kedua adalah aktivitas gunung meletus. Aktivitas gunung meletus dapat mengakibatkan gempa yang disebut dengan gempa vulkanik. Yang ketiga adalah reruntuhan batuan. Batuan yang besar yang jatuh dari pegunungan dapat menimbulkan gempa, walaupun hanya berskala kecil dan waktu yang sangat singkat. Yang keempat adalah ledakan dan nuklir. Ledakan dapat menimbulkan gempa yang terjadi pada wilayah yang terjadi ledakan tersebut, tetapi hanya dapat menimbulkan gempa yang sangat singkat dan wilayah yang sempit. Berikut adalah gambar dari lempeng-lempeng yang ada di dunia. Lempeng-lempeng ini bergerak relatif satu sama lain biasanya dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Lempeng-lempeng itu berinteraksi di sepanjang batasnya, di mana mereka bertemu dan menyimpang atau menyalip melewati satu sama lain. Interaksi antar lempeng tersebut apabila mereka mengalami pergerakan, maka akan menimbulkan gempa yang sering disebut dengan gempa tektonik yang sudah kita bahas bersama di penyebab dari gempa. Setelah kita mengetahui suatu lempeng akan bergerak 5-10 cm per tahun, maka akan menimbulkan suatu pergeseran antara lempeng yang satu dengan yang lain. Kita akan membagi menjadi 3 jenis pergeseran lempeng. Yang pertama adalah divergent margin. Divergent margin terjadi karena adanya dua lempeng yang saling menjauh. Yang kedua adalah transform margin, di mana lempeng yang satu dengan yang lainnya bergerak melawan arah, saling berlawanan arah. Yang ketiga adalah convergent margin. Terjadi karena adanya dua buah lempeng yang terjadi saling mendekat satu dengan yang lainnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari gempa, kita sama-sama tahu bahwa gempa dapat menimbulkan tsunami. Tapi bagaimana proses terjadinya tsunami? Tsunami itu terjadi karena adanya gempa tektonik yang terjadi di dalam lautan yang memiliki kekuatan lebih dari 7 skala Richter di kedalaman di bawah 100 km yang terjadi di tengah lautan yang akan berpotensi menjadi tsunami. Kenapa bisa ada tsunami? Awalnya gelombang dari lautan itu tidak terlalu tinggi. Karena adanya karang-karang di mana laut semakin lama menjadi semakin dangkal, maka awalnya gelombang itu kecil menjadi besar yang menyebabkan tsunami. Dampak gempa bumi. Yang pertama adalah dampak terhadap sosial. Rusaknya ikatan struktur sosial terjadi dalam relasi sosial yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Contohnya adalah salah satu anggota keluarga menjadi hilang ataupun meninggal sehingga struktur suatu keluarga akan menjadi terganggu. Yang kedua adalah dampak fisik. Gempa bumi dapat mengakibatkan hancurnya bangunan infrastruktur dan lingkungan. Selain itu, gempa bumi juga dapat menimbulkan naiknya sumber daya alam seperti mineral sehingga mudah untuk digunakan. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Banyak korban jiwa dan wabah penyakit yang ditimbulkan karena kurang kebersihan di area pengungsian. Yang keempat adalah dampak terhadap perekonomian. Gempa bumi dapat berakibat terhadap terganggunya produktivitas ekonomi dan peredaran uang di daerah gempa. Contoh kasus yang saya ambil adalah gempa Palu pada tanggal 28 bulan 9 tahun 2018. Pada gempa tersebut mengakibatkan 2.113 orang meninggal dunia, 67.310 rumah rusak, 223.571 orang mengungsi, 2.736 sekolah rusak, 20 fasilitas kesehatan rusak, dan 12 ruas jalan rusak berat. Itu terjadi karena adanya gempa berskala 7,4 skala Richter. Dampak gempa bumi Palu terhadap bangunan.
kita sama-sama dapat melihat bahwa gambar bangunan sebelum dan sesudah terjadinya gempa. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan. Tetapi bangunan yang kuat terhadap gempa harus memiliki desain tahan gempa dan konstruksi yang bagus. Gempa bumi berskala 7,4 skala Richter tersebut diikuti dengan gelombang tsunami pada pantai barat Pulau Sulawesi bagian utara. Desain bangunan yang kuat terhadap gempa ada dua macam. Yang pertama dengan fixed base atau dengan fondasi yang tetap, di mana apabila bangunan dengan fondasi tetap harus memiliki kriteria weak beam strong column, di mana kolom-kolom dari bangunan tersebut harus lebih kuat dibandingkan dengan baloknya. Yang kedua dengan fondasi lead rubber bearing, struktur yang dibangun di wilayah gempa tinggi dengan menggunakan base isolator LRB tersebut memberikan respons struktur lebih baik dibandingkan dengan fixed base. Data tersebut saya ambil dari artikel yang sudah saya cantumkan tersebut. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.